Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya tentang perumahan di Jakarta Garden City, yaitu tipe Mahakam yang ukuran L8 ya. Jadi di sini kamu akan lihat ini adalah rumah contoh yang dimana sudah terdapat full furnish. Jadi kita langsung lihat aja ya sambil ke dalam ya. Jadi ini ukurannya 8x15 yaitu luas 120. Nah, untuk luas bangunannya itu 110 meter. Untuk areanya kamu bisa lihat nih teman-teman seperti ini. Jadi ini sistemnya sudah yang namanya kelengkapannya itu udah bagus banget ya. Jadi ini letaknya di daerah Jakarta Timur ya teman-teman. Jadi untuk available stoknya nanti kamu hubungin ya di link description ya untuk mengetahui update-update terkini ya teman-teman ya. Nah di sini bisa dibilang udah ada beberapa yang laku dan ada beberapa juga yang masih tersedia nih teman-teman nih. Jadi kamu buruan nih kalau misalkan kamu pengen punya rumah di area ini. Nah untuk video 360 derajatnya untuk unit ini kamu bisa cek linknya di description box ya teman-teman ya. Nah di sini untuk tampilannya kamu bisa lihat ya dari luar seperti ini. Jadi ini salah satu keunikan dari tipe Mahakam adalah dia mempunyai atap yang miringnya. Jadi cukup kelihatan unik banget ya teman-teman ya. Jadi ini tujuannya supaya tuh misalkan kalau hujan itu tuh nggak terlalu tampias nih teman-teman nih. Tampilan tampak depannya ini kamu bisa lihat ini dari sini. Gue pause dulu. Nah di sini ada semacam kotak hitam. Dimana kotak hitam ini di bawah ini adalah tempat penampungan air ya teman-teman ya. Lalu nih untuk yang samping sini yang batu yang ini bagian belakang ini adalah tempat kamu menaruh yang namanya meteran listrik kamu nih teman-teman. Nah untuk carportnya ini kira-kira kalau menurut gue sih bisa lah 2 mobil pas ya teman-teman ya. Nah di sini keunikannya adalah kamu masih bisa dapat yang namanya taman nih teman-teman. Jadi taman di samping kiri dan samping kanan ini. Nah di sini untuk aksennya dia menggunakan aksen kayak semacam tali air garis-garis gini ya. Jadi kayak kesannya kayak semacam yang kayak kontainer gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak ada motif garis-garisnya itu. Jadi mempercantik nuansa dari tampilan rumah tersebut. Nah untuk tampilannya kamu bisa lihat ya tadi dari depan itu tidak kelihatan pintu. Kenapa? Karena pintunya itu letaknya menyamping seperti ini ya. Nah jadi di sini ada semacam keunikan di mana rumah ini ada batu-batu ini batu untuk semacam tempat duduk. Jadi kalau misalkan kamu ada tamu atau ada siapa, ada misalkan kurir datang, jadi dia bisa naruh barang sini atau sambil nunggu dulu sementara. Ataupun kamu misalkan kamu mau misalkan berangkat atau pulang, kamu bisa naruh sepatu kamu di sini nih teman-teman. Jadi kamu juga bisa matang duduk di sini. Nah di sini ini ada akses, dimana aksesnya ini cukup besar jalan sampingnya ini. Jadi kalau misalkan kamu ada ART ya teman-teman, asisten rumah tangga, jadi kamu bisa asisten rumah tangga kamu lewat samping sini teman-teman. Jadi tembus ke belakang nanti ada namanya area untuk service area untuk cuci-cuci. Nah di sini untuk tampilan awalnya begitu kita masuk seperti ini. Nah, kamu bisa lihat ya. Jadi kaca-kaca yang di depan ini kamu bisa akali dengan roller blade. Jadi supaya nanti pencahayaannya juga tetap masuk bisa maksimal. Nah untuk ketinggian plafonnya ini sekitar 3 meter ya teman-teman ya. Sini dia awal-awal nih waktu masuk nih dia dikasih kayak semacam separate. Jadi kalau misalkan kamu mau taruh dekorasi pun bisa di sini. Tujuannya supaya juga ya ruangan kamu tuh nggak langsung gampang bisa diintip ya. Jadi kamu bisa tetap jaga privacy. Nah, ini roller blade yang bermaksud tadi. Jadi kita bisa mengatur tingkat intensitas cahayanya. Ini yang bukan sesuatu permanen ya. Kamu lihat ya masih tetap ada cahaya yang bisa masuk nih. Nah ini kalau ini gue buka semuanya biar kelihatan lebih ciamik ya nggak teman-teman. Nah untuk aksen yang digunakan ini dia menggunakan bawahnya itu kayak keramik abu-abu. Jadi kamu bisa lihat ya. Jadi untuk kualitas ininya pencahayaannya enak banget nih, kacanya panjang banget nih kamu bisa lihat nih dari sini sampai sini. Jadi benar-benar enak banget ya. Apalagi dipasangin roller blade kayak gini tuh bisa lebih ya kamu bisa lebih punya kontrol atau kendali untuk rumah ini. Nah, jadi untuk ini ruang keluarganya bisa dibilang relatif agak ke depan di sini. Kamu bisa taruh seperti ini settingnya. Untuk dining roomnya ini dining room yang untuk 6 orang kamu bisa lihat ya. Ini berapa luas banget. Lalu untuk kitchen setnya juga ada ini pembuangan buat udara. Jadi juga ada kaca-kaca. Jadi ini tetap terang. Di sini kamu bisa lihat ya jendela-jendelanya teman-teman ya. Nah ini akses samping yang gue bilang tadi. Nah tuh masih ada ke belakang sini. Ini untuk
meja dapurnya ini cakep banget loh. Jadi dia bilang, kalau gue bilang ya, ini nggak putih-putih banget sih, tapi lebih kayak ada campuran greynya, agak abu-abu. Namun abu-abunya itu ya lebih ke terang ya, jadi cakep ya. Dan dia nyatu coraknya sama dinding yang sini nih. Jadi benar-benar kelihatannya manis ya. Nah lalu ini untuk peletakan kulkas, jadi kayak semacam sedikit blocking memang. Namun tuh kalau menurut gue sih masih oke. Nah ini untuk tempat storage-nya enak. Nah ini tempat yang di ujung ini untuk tempat untuk cucian jemuran tuh teman-teman. Nah ini aksen yang digunakan di pintu kacanya dengan menggunakan gorden seperti ini, kalau menurut gue sih cukup manis ya teman-teman ya. Nah ini untuk storage kecil, kalau misalkan kamu mau ada taruh barang kecil, ini juga kamu bisa taruh kayak semacam hiasan-hiasan nih di atas ini, yang kayu-kayu ini kalau menurut gue sih unik ya. Jadi listnya itu mungkinnya nanti akan bisa berguna. Nah di sini untuk selanjutnya, nah di sini kamu bisa lihat nih, ini ada yang sistem separate. Jadi ini ada namanya kamar tidur di bawah nih teman-teman. Ya walaupun kamar mandi ini terpisah ya. Jadi kalau misalkan kamu masih punya orang tua yang agak sulitan untuk naik ke atas, kamu bisa taruh di sini teman-teman, orang tua kamu untuk bisa tinggal. Nah di sini untuk tampilannya, pencahayaannya enak, kamu bisa lihat seperti ini. Masih muat juga untuk meja-meja, misalkan untuk ada semacam baca-baca bisa di sini. Lalu untuk peletakan ininya juga, untuk lemarinya kamu bisa lihat ya seperti ini masih muat di situ. Nah kita langsung sekarang ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya ini sistemnya ini railing, ini untuk pegangan untuk handuk. Ini juga bisa taruh untuk pegangan atau handuk. Nah sini untuk kelengkapannya sudah ada shower. Lalu ini ada semacam list untuk pencahayaan di sini, samping sini sudut. Lalu ini sudah dilengkapi dengan toilet duduk dan wastafel. Lalu ini untuk kacanya dia unik ya, jadi dia ada kayak semacam segitiga, sini lurus panjang sampai ke atas plafon, dan ini juga sampai ke plafon nih, walaupun ini nggak sampai dari bawah banget ya. Jadi cakep ya teman-teman ya. Di wastafelnya marble putih ya, bisa dibilang untuk lewat sini agak lumayan ini ya, ngepas ya teman-teman ya. Lalu untuk ini kita sekarang siap-siap ke atas nih teman-teman. Nah sebelum ke atas, gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa ini tuh tekstur dari tembok yang digunakan tuh cukup unik ya di sini nih. Kalau kamu lihat nih, tuh, ini gue zoom, kamu bisa lihat. Oke. Nah ini kamu bisa lihat ya, ini teksturnya tuh bisa dibilang tembok yang bukan semen, bukan bata ya, tapi kayak tembok khusus lah. Jadi benar-benar itu, ini temboknya kelihatan tuh prime banget. Nah lalu sini kita langsung aja ya ke atas ya. Ya jadi kita ke atasnya ada railing kayu dan aksen parket kayu di bawah. Nah ini konsep yang digunakan nih, bawahnya tuh list abu-abu dan samping itu abu-abu. Jadi itu lebih ngeblend ya kelihatannya ya. Jadi ini tinggi yang daerah sini tempat gua jalanin mungkin sekitar 5 meteran. Untuk pencahayaannya maksimal ya, kamu bisa lihat ini cahaya yang kalian lihat saat ini tuh lebih dominan oleh cahaya natural atau alami. Jadi kelihatannya tuh nyaman. Nah, untuk di atas ini banyak aksen dari parket kayu ya. Nah, ini juga ada roller blind di sini, kamu bisa atur nanti tingkat pencahayaannya. Tampilannya dari atas ke bawah seperti ini. Ini kelihatannya benar-benar nyaman. Di atas ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, di sini kamu yang mungkin bisa jadi highlight untuk kamu adalah ini ruang santai lah, mungkin bisa gue bilang ruang santai di atas ini yang cukup unik nih teman-teman. Kenapa? Kamu bisa lihat ya tampilannya tuh seperti ini, masih muat sofa-sofa, rak buku, dan atasnya tuh kayak semacam kamu bisa lihat kayak rangka plafon gitu, tapi ini kayak semacam buatan sih, jadi kayak semacam tambahan lah, jadi kesannya tuh cakep ya. Nah di sini ini ada semacam teras, dimana teras ini kamu bisa menikmatin area belakang ya. Jadi area belakang ini, bagian samping ini kamu bisa punya sensasi tersendiri lah untuk nikmatin udara atau misalkan cuaca yang lagi seger nih teman-teman. Nah ini tampilan yang gue bilang, ini ada kayak semacam, nah tuh teman-teman, ini ada yang udah di semen. Jadi kamu bisa untuk misalkan cuci jemuran bisa taruh di situ ya. Oke.
Tampilannya seperti ini, peletakan AC sangat nyaman sekali ya, enak banget tuh dilihat. Oke. Nah, ini kamu bisa lihat ya aksen untuk parket kayunya tuh menyeluruh ya. Nah, ini untuk kamar ini bisa dibilang ini kamar yang menghadap samping teman-teman. Jadi ini untuk tampilannya kamu bisa lihat nih, untuk lemari-lemarinya pun dia kayak sistem tertanam di dalam. Untuk kaca-kaca, dan ini yang menurut gue sih unik adalah ini kayak semacam meja menyatu dengan apa ya, bisa dibilang storage. Nah, ini ada tempat untuk kelistrikannya juga di situ. Jadi benar-benar kayak kelihatan rapih banget ya, tanpa kabel yang semrawut ya teman-teman ya. Nah, ini storage untuk lemari ini masih terbilang cukup dalam. Nah, ini ada sampingnya. Jadi dia pakai akses downlight juga, beberapa lampu. Nah, sebelum nanti kita ke kamar utama bagian depan, sini gue pengen ngajak kalian melihat yaitu kamar mandi di lantai 2-nya nih. Nah, di sini kamar mandi yang digunakan ini ada kayak semacam keramik warna hitam metalik, jadi cukup glowing. Jadi kalau misalkan lampu-lampu kayak gini, jadi kelihatan dia kayak memancarkan pantulan cahayanya ya. Lalu untuk di bawahnya aksen yang dia gunakan adalah kayak macam keramik berbentuk heksagonal, cuman dia dia mixing dengan warna putih dan warna hitam teman-teman. Untuk wastafelnya dia menggunakan kayak marble putih, cakep. Lalu list kacanya juga kelihatan lebih efisien, simple. Jadi ini kayak semacam glowing dari keramik warna putihnya pun juga dapet, enak. Jadi ini kamu bisa lihat ya, pantulannya jadi kelihatan lebih luas. Kamu bisa taruh storage. Di sini sudah dilengkapi juga dengan shower, downlightnya juga ada, juga beberapa lampu gantung di sini. Kelihatan manis ya. Juga nih ada storage buat taruh kayak macam sabun atau sampo di situ. Jadi masih ada lekukannya. Kelihatan manis banget ya teman-teman ya. Jadi perpaduan warna hitam dan warna putih itu cocok banget di kamar mandi tadi. Nah, di sini untuk peletakan layoutnya ini cukup unik. Kenapa? Karena ini waktu kita masuk buka pintu, kamu bisa naruh yang namanya ini lemari di sini dan di kanan sini teman-teman. Nah, cukup unik banget ya. Sebelum nanti kita akan ke kamar utamanya bagian depan, kita akan lihat-lihat dulu nih di sini nih area kamar mandinya nih. Untuk storage-nya dia menjulang tinggi sampai plafon. Untuk kamar mandinya terbilang kalau menurut gue sih cukup ya ruangannya ya. Karena kenapa? Kamu bisa lihat walaupun dia agak berkelok seperti huruf S secara nggak langsung seperti ini teman-teman, atau Z lah mungkin ya. Nah, jadi ini peletakannya cukup maksimal. Kenapa? Karena ini untuk wastafelnya gua rasa ini terbilang cukup. Dan ini untuk aksennya juga enak. Kamu bisa lihat nih, belakangnya kaca bulat, ini ada kayak semacam mozaik. Lalu di atasnya ada kayak semacam ambelan kayu variasinya. Untuk meja marble-nya warna granit putih ya, putih berserat. Lalu ini juga sistem samping-samping ini kayak sistem yang granit marble, itu cakep banget. Nah, ini seperti ini tampilan dari shower room-nya. Ini ada list kayak dia pakai list kaca ya di sini ya. Jadi dia nggak sistem yang tanam kayak yang di kamar mandi sebelumnya itu. Untuk pegangan. Nah, untuk bawahnya ini dia menggunakan full warna putih nih teman-teman. Kalau tadi kita lihat dia di mixing dengan warna hitam ya. Tapi memang ini untuk kayaknya ini lebih ke dominan warna kalem ya. Jadi walaupun kayak karamel, tapi karamel itu masih mendukung warna putihnya itu tuh teman-teman. Nah, sekarang ini kita ke kamar bagian utamanya, yaitu kamar tidurnya. Tadi kan kita udah lihat kamar mandinya teman-teman. Nah, ini untuk listnya ini dia menggunakan dua lampu gantung kiri kanan. Untuk pencahayaan kiri kanan juga dia bisa pakai gorden. Ini dia menggunakan lebih ke warna hijau Tosca, tapi Tosca yang soft. Lalu untuk tampilan ini lemari yang dia tadi gunakan sini dia akalin. Jadi seperti ini, jadi dia bisa jadi kayak semacam tempat untuk taruh televisi, dan sini masih muat yang namanya untuk tempat taruh meja atau meja rias nih di sini teman-teman. Jadi kamu bisa untuk
kayak misalkan buka laptop kamu, jadi kamu ada baca-baca buku atau kerjaan bisa di sini nih. Ini ada list sampingnya ya. Nah, untuk tampilan ini yang gue bilang tadi di bawah kan kelihatan kayak semacam ada miring kayak gini ya, kanopinya ya, yang atas ini gentengnya. Jadi sini tujuannya supaya kamu tuh nggak terlalu menerima paparan matahari secara langsung. Jadi kamu masih bisa nyaring lah, namun cahayanya tuh masih tetap dapat. Dan di sini juga kalau misalkan keuntungannya adalah teman-teman, kalau misalkan kamu hujan, jadi airnya tuh nggak langsung tampias ke sini teman-teman. Kalau menurut gue sih ini ide yang termasuk oke ya. Walaupun memang nih tiang-tiangnya ini kelihatan banyak banget. Nah, memang ini untuk tujuan itu menopang ini kayak semacam genteng-genteng yang cukup bobotnya yang cukup lah, kalau gua rasa. Kalau menurut gue sih dengan ada tiang ini sih cukup oke ya. Ini kamu bisa lihat ya tampilannya. Oke. Nah, dari ini kalau menurut kalian tayangan yang kalian lihat barusan ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Kira-kira boleh tahu nggak nih kalian suka bagian yang mana nih yang kita lihat barusan? Di sini ada banyak variasi ya yang kalian lihat ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan misalkan konten yang kalian lihat ini, kalian jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kalian suka dari video yang kalian lihat ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Oke, segini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye. Dadah.